Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema yaitu Rasul-Rasul Allah yang disusun oleh Ananda Prasetya. Rasul-Rasul Allah mengimani dan meneladani sifat dan perilaku para rasul. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan Rasulullah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya kebenaran. Allah juga mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan iman kepada Rasul di urutan keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, serta iman kepada kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan rukun iman. Iman yang keempat yaitu iman pada para rasul. Tanpa membedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya di antara para rasul itu. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, banyak para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang tidak diceritakan. Salah satunya yaitu Nabi Daniel. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Pada setiap umat, Allah pasti mengutus seorang Rasul. Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan yang benar. Disebutkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Namun, sebagian para ulama melemahkan 2 hadis di atas. Berikutnya, pengertian iman pada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat.
Sedangkan perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Untuk tugas berangkum apa yang telah dijelaskan hari ini, lalu kirim tanda bukti terangkuman kalian ke Bapak. Cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.